Ma maknal islami, ma makna, apa makna al-islami, Islam itu. Ma makna, apa makna al-islami, Islam itu. Apa makna Islam itu? Kalau kita ditanya, Pak, bapak-bapak ditanya, Pak, agama kamu apa, Pak? Agama sampean apa, Pak? Agama aku Islam. Agama Pak Haji apa, Pak? Islam. Jelas lah, udah Pak Haji ya, agamanya Islam. Lah, Islam itu apa? Yang dipertanyakan di kitab ini itu pengertian Islam secara khusus. Karena ada pengertian Islam secara umum, ada pengertian Islam secara khusus. Kalau secara khusus yang dijelaskan di kitab Jawahirul Kalamiyah ini. Apa perbedaan pengertian Islam secara umum? Makna bil'am, makna secara umum dan secara khusus. Karena kalau kita bicara Islam secara umum, Pak, Islam itu ternyata sudah ada sejak jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang dinamakan dengan Al-Quranul Karim. Jadi kalau bicara Islam secara umum itu ya semua ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabinya Allah, yang diajarkan oleh rasul-rasulnya Allah sebelum Nabi Muhammad, itu ya Islam namanya, Pak. Nah, ini yang terabadikan juga di dalam surah Ali Imran ayat 67. Di dalam surah Ali Imran ayat 67 itu di situ disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Di situ dijelaskan, Pak, Allah menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 67 bahwasanya makana Ibrahimu yahudiyan, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, wala nasraniyan, dan Nabi Ibrahim juga bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi Nabi Ibrahim ini adalah orang yang tegak lurus tauhidnya, musliman, yang disebut dengan muslim. Kalau muslim berarti agama Islam. Nah, ini Nabi Ibrahim sudah disebutkan sebagai seorang muslim di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwasanya pengertian Islam secara umum itu ya semua ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu semuanya disebut dengan ajaran Islam. Pengertian Islam seperti itu. Di dalam surah Al-Baqarah itu juga diabadikan ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra beliau. Di akhir ayat itu berbunyi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Lah, berarti dalam keadaan Islam. Sedangkan Islam secara khusus itu pengertiannya adalah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi secara umum yang namanya agama Islam itu ya sudah ada sebelum ajaran yang dinamakan dengan Islam secara pengertian umum itu jauh sebelum Nabi Muhammad ia disebut dengan Islam. Ada lagi di dalam surah An-Naml ayat 44, di situ dijelaskan, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ini kisahnya Ratu Balqis, Pak.
Ini kisahnya Ratu Balqis yang mengatakan qalat Ratu Balqis berkata, Rabbi inni dolamtu nafsi, wahai Tuhan, ini sesungguhnya aku dolamtu nafsi, telah mendolimi diriku sendiri. Wa aslamtu, dan aku berislam dan aku berserah diri ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, kepada agamanya, ajarannya Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini Ratu Balqis juga di surah An-Naml ayat 44 itu menjadi bukti bahwasanya Nabi Sulaiman ya disebut sebagai orang Islam juga, ajarannya ya disebut ajaran Islam, karena Ratu Balqis mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaimana dan aku berislam dan aku berserah diri ma'a Sulaimana, kepada bersama Sulaiman, bersama ajarannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini Ratu Balqis seperti itu, mengatakan seperti itu. Nah, ini ada cerita unik dari ayat tersebut. Ini kan ketipunya Ratu Balqis terhadap Nabi Sulaiman. Ratu Balqis itu kan kerajaannya ada di Yaman, Pak, kalau tidak salah. Ratu Balqis itu kerajaannya ada di Yaman. Kalau Nabi Sulaiman itu di Sleman. di Yerusalem, Israel. Jadi Ratu Balqis itu pernah mengunjungi kerajaannya Nabi Sulaiman. Ini di ayat An-Naml ini. Surah An-Naml ayat 44 ini. Jadi Ratu Balqis ini mengunjungi kerajaannya Nabi Sulaiman yang terdapat di Yerusalem, Israel sana. Nah, ini pernah ketipu, tapi sebenarnya yang nggak ketipu karena Nabi Sulaiman nipu, karena saking luar biasanya kerajaan Nabi Sulaiman sampai Ratu Balqis nggak menyangka Nabi Sulaiman punya kerajaan yang sebegitu dahsyatnya. Itu maksudnya, Pak. Apa yang bikin Ratu Balqis ini ketipu? Sebelum masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu berkata, nanti kamu kalau habis masuk ke kerajaan aku, kamu akan masuk ke tempat yang luas, yang lantainya sangat jernih, sangat bening, yang kamu kira nanti kolam yang luas. Itu sudah dikasih tahu dulu, Pak. Padahal sama Nabi Sulaiman sudah tunjuk tahu itu. Kalau nanti masuk ke kerajaanku, kamu itu akan lewat atau akan masuk ke tempat yang sangat luas, lantainya sangat bersih, lantainya sangat bening. Kamu nanti nganggep kalau itu lautan, kalau nganggep itu kolam yang sangat luas. Bener, Pak. Udah dikasih tahu seperti itu saja. Ketika masuk, Ratu Balqis ini ini diabadikan di surah An-Naml 44. Itu Ratu Balqis ketika masuk itu jinjing pakaiannya. Apa jinjing itu? Ngangkat pakaiannya itu, diangkat, nyengir Nabi Sulaiman tuh. Kalau bahasa kita katrok nian ini. Orang ini bukan apa-apa kok diangkat kakinya. Padahal itu lantai, Pak. Itu saking luar biasanya kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis itu masuk pakaiannya diangkat. Dikira itu kolam, dikira itu kolam yang sangat luas, air, padahal itu lantai yang sangat jernih. Itu yang tidak bisa dicerna sama logikanya Ratu Balqis. Itu yang tidak bisa diterima akal sehatnya Ratu Balqis. Kok ada lantai seperti ini? Sampai mata ini ketipu, padahal sudah dikasih tahu kalau nanti masuk itu nanti kamu ketemu lantai yang sangat bening, kamu anggap itu kolam. Tapi begitu masuk masih ketipu juga, Pak. Dianggap kolam nian, dicincing itu pakaiannya. Ya, Nabi Sulaiman agak risih waktu itu. Agak piye ini, katanya ratu tapi katrok nian. Masuk ke lantai kok cincing-cincing pakaian. Lah inilah yang bikin Ratu Balqis mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku berislam, aku berserah diri kepada agama yang dianut oleh Sulaiman. Kenapa?
karena tidak mungkin kerajaan seperti ini itu karyanya manusia biasa. Tidak mungkin ini yang bisa membuat kerajaan seperti ini manusia biasa. Mesti ini manusia yang luar biasa. Percaya kalau itu nabi, percaya kalau itu sang pembawa risalah. Makanya Ratu Balqis itu mengatakan, wa aslamtu ma'a Sulaiman, aku berislam kepada Sulaiman, aku berislam bersama Nabi Sulaiman. Ini kalau kata orang tempat saya, Ratu Balqis itu karena disebut dengan negeri Sabah, negerinya negeri Sabah, maka kerajaan Ratu Balqis itu ada di Wanasaba, Wonosobo. Nah, kebetulan dekat juga dengan Sleman, Nabi Sulaiman. Nah, ini kacau ini. Wanasaba. Jadi Ratu Balqis itu ada di kota saya, Pak. Negeri Sabah, Wanasaba. Iya. Jadi itu pengertian secara umum, pengertian Islam secara umum, ya semua ajaran dari nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad pun disebut dengan ajaran Islam. Kalau secara khusus, ya pokoknya yang tidak beragama seakidah dengan kita bukan agama Islam, bukan Islam, itu pengertian khusus. Kalau pengertian umum, ya Nabi Adam ya Islam, Nabi Nuh ya Islam, Nabi Ibrahim ya Islam, Nabi Daud ya Islam, semua Nabi ya Islam, semua Rasul ya Islam. Tapi kalau secara khusus yang namanya ajaran Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, selain itu bukan disebut dengan Islam, itu khusus. Makanya di sini disebut atau yang ditanyakan adalah yang pengertian secara khusus. Ma makna Islam? Apa makna Islam itu? Al-Islamu, adapun makna Islam, huwa, yaitu iqraru, ikrar atau pengakuan. Al-iqraru, pengakuan atau ikrar. Bil lisani, dengan lisan. Bil lisani, dengan lisan. Huwa tasdiqu, huwa tasdiqu, dan membenarkan. Wa tasdiqu, dan membenarkan. Bil qalbi, dengan hati. Bil qalbi, dengan hati. Bi anna, dengan bahwasanya. Bi anna, bahwasanya. Bi anna, dengan bahwasanya. Jami'a, segala. Jami'a, segala. Ma, sesuatu. Ja'a bihin nabiyuna, yang datang dengan nabi kita. Ja'a bihin nabiyuna, yang datang dengan nabi kita. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, haqqun, hak, wasidqun, dan benar adanya. Haqqun, hak, wasidqun, dan benar adanya. Jadi pengertian Islam secara khusus yang ada keterangannya di kitab Jawahirul Kalamiyah ini adalah iqraru bil lisan, yang diikrarkan dengan lisan. Maka orang berislam
itu tidak cukup hanya di dalam hati. Ada orang mau masuk Islam, Pak, kemudian cukup aku syahadatnya di hati wae, tidak sah. Harus diikrarkan melalui lisannya. Tidak sah kalau kemudian kemarin katanya ada yang mau masuk Islam, mana? Kok tidak dengar dia sudah bersyahadat atau belum? Tidak perlu bersyahadat, yang penting hatinya sudah berislam. Tidak sah. Islam itu harus diikrarkan dengan lisan. Makanya syarat sahnya orang masuk Islam itu ketika membaca syahadat, diantaranya adalah harus dibaca, dilafadzkan dengan jelas dan tegas, keras, Pak. Harus dengan jelas. Bapak-bapak membimbing orang bersyahadat itu tidak boleh bisik-bisik. Itu syarat diantaranya harus dilafadzkan dengan keras, harus dengan keadaan duduk, harus menghadap kiblat. Nah, itu mungkin bapak-bapak sudah paham itu. Kalau mau bimbing orang masuk Islam ngadep kiblat harus jelas, harus dilafadzkan pakai bahasa Arab. Tidak boleh cuman artinya wae, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak sah. Harus dilafadzkan bahasa Arab. Tidak boleh cuman bahasa artinya saja, harus tegas bahasa Arabnya. Artinya tidak pun tidak masalah. Artinya tidak pun tidak masalah. Yang penting kalimat lafadznya bahasa Arab, syahadatain itu dilafadzkan dengan tegas, dengan jelas. Makanya kadang orang yang membimbing bersyahadat itu kan diulang berkali-kali, Pak ya. Bapak-bapak mungkin pernah lihat atau bahkan pernah membimbing dewek, itu orang bersyahadat itu diulang-ulang. Kenapa kok sampai diulang-ulang? Karena ya belum sampai bener nian, belum sampai tegas nian dia mengucapkan. Makanya diulang-ulang sampai benar-benar orang yang kita tuntun itu lafadznya sesuai yang kita yang menuntun. Tidak boleh cuman formalitas. Sudah itu, sudah bunyi. Kalau formalitas tidak boleh. Makanya yang namanya Islam itu, berislam itu harus ikrar. Islam itu berikrar dengan lisan. Pengakuan dengan lisan. Lisan ini mengakui. Wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Hati kita membenarkan bi anna jami'a ma jaa bihin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Membenarkan dengan hati bahwasanya segala sesuatu yang datang bersamaan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak dan benar adanya. Ya, apapun syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul, kita wajib meyakini itu benar, walaupun berat untuk melaksanakan. Kita disuruh sholat berjamaah berat, kita disuruh sholat tahajud masih berat, kita disuruh istiqomah untuk sholat duha berat. Tapi kita yakin itu ajaran Nabi Muhammad. Kita yakin itu yang dibawa syariatnya oleh baginda Rasul, walaupun masih berat seperti itu. Lah kok bisa berat padahal kita sudah yakin? Berarti kalau kita masih seperti itu, hati kita belum tasdik, belum benar-benar tasdik. Hati kita belum benar-benar nyantol. Syariat itu belum nyantol ke hati kita. Belum membenarkan hati kita, belum sampai ke hati lah. Kita yakin bahwasanya tahajud itu ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Syariat-syariat yang kita lakukan sama ini adalah syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Tapi kita masih merasa berat.
berarti hati kita belum tasdik. Seperti itu. Orang awam termasuk saya seperti itu, masih berat bangun malam, masih berat istiqomah baca Al-Quran.